Kita tidak akan pernah bisa mengatur waktu. Kita hanya bisa mengatur prioritas. Nah, kan gitu ya. Nah, demikian juga dua sumber yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah uang dan waktu. Nah, Mhm. kita harus sadar dulu fungsi uang itu apa dulu. Oke. Satu hari saya sering itu bangun ya, bangun jam 3, jam 4 pagi gitu. Bangun gitu terus kemudian dapat pencerahan, dapat renungan. Nah, ini kisah nyata nih kebetulan. Gimana untuk kita bisa apa ya, mendefinisikan waktu sendiri dalam hidup? Nanti kita akan bahas dari versi uang. Silakan, Pak Tuh. Ya, kalau dari waktu itu berjalan dengan atau tanpa kita, gitu ya. Kita Oke. nggak bisa, waktu tetap jalan terus, gitu ya. Iya. Bagi orang lain ya jalan terus, bagi kita mau digunakan untuk apa, waktu akan jalan terus. Dan kita tidak akan pernah bisa mengatur waktu. Kita hanya bisa mengatur prioritas. Nah, kan gitu ya. Nah, demikian juga dua sumber yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah uang dan waktu. Nah, Mhm. kita harus sadar dulu fungsi uang itu apa dulu. Oke. Satu hari saya sering itu bangun ya, bangun jam 3, jam 4 pagi gitu. Bangun gitu terus kemudian dapat pencerahan, dapat renungan. Nah, ini kisah nyata nih kebetulan anak saya juga hadir di sini nih. Oke. Jadi anak saya sekarang mulai mendampingi saya mulai meeting ataupun siaran radio dia ngikut gitu ya. Ya. Nah, satu hari saya bangun jam 3 pagi gitu ya. Jam 3 pagi bangun terus kemudian mendapat pencerahan, merenung gitu. Iya ya, uang itu harus kita alokasikan juga waktu kita alokasikan. Nah, langsung saya bangunkan anak saya. Saya Ya. bangunkan jam 3 pagi saya bangun. Bosku bangun. Kemudian saya kasih duit. Waktu itu berapa? 150 ribu atau 300 ribu itu plus minus gitu ya. Saya bilang, Oke. bosku, nih, uang itu kamu harus bisa membagi langsung jadi tiga ini. Dapat uang gitu ya. Ya. Begitu dapat uang, kerja dari mana, bisnis apapun, atau dapat dari apapun, jadi tiga ini loh. Nah, ya itu apa gitu ya. Satu, kamu ini misalnya 300 ribu. 100 ribu ya, kamu harus habiskan. Oke. Berarti kamu bisa menikmati, nak. Ya. 100 ribu, nak, kamu harus amalkan. Mhm. 50 ribu boleh kamu kasih yang kenal, 50 ribu boleh kamu yang kasih yang tidak kenal. Kemudian yang 100 ribu, nak, kamu harus sisihkan untuk investasi. Nah, anak saya waktu itu saya ingat dia tanya kepada saya cerita begini, Bapak-bapak, kalau mau tak kasihkan kepada satpam itu, apakah harus kasih uang atau boleh nggak tak beliin makanan? Oh ya boleh beliin makanan, beliin minuman boleh. Tapi itu masuk kategori yang dikenal atau enggak gitu ya. Yang dikenal. Terus saya ingat sekali anak saya di sini enggak tahu ingat enggak waktu Nah. ya, ya SMA dia bilang, kalau tak kasih guru Mandarinku boleh nggak tak beliin minuman karena guruku sering dibully katanya. Saya ingat, halo bosku, masih ingat nggak? Nggak ingat karena pagi-pagi jam 3 pagi. Asik Boleh banget. kasih duit gitu loh ya. Nah, Ya. ternyata memang dalam perkembangan ini makin hari makin tajam, Ya. termasuk dalam beberapa saat ini renungan-renungan di akhir tahun gitu ya. Ya. Jadi saya untuk memulai tahun baru, perencanaan tentang keuangan dan tentang waktu. Nah, memang betul bahwa fungsi uang itu sebenarnya cuma tiga. Anda Apa? nikmati, Aha. terus kemudian Anda investasikan, Aha. kemudian Anda amalkan. Oke. Cuma tiga gitu. Saya merenung-merenung ya memang cuma tiga ini. Nah, Aha. cuman seringkali orang pada waktu masih muda, Oke. uangnya banyak, Ya. sudah kepengen menikmati seperti orang yang sudah punya passive income, sudah punya investasi banyak ya. Nah, bukan berarti masih muda ini tidak boleh menikmati. Wajib. Tapi ada ilmunya untuk menikmati kan gitu ya. Oke. Nah, ini kebetulan ini Pak Diki juga hadir, nanti akan saya kasih slide-nya gitu ya. Pak Oke, boleh. Wana jadi slide-nya itu jadi, nah, terus kita masih muda, banyak orang, alah ngirit-ngirit mati nanti nggak pernah menikmati kekayaan. Betul. Benar. Ada kesalahan orang dalam mengelola uang itu dua. Satu, dia boros, dia merasa seolah-olah besok mau mati, Mhm. nggak mati-mati. Oke. Pada waktu tuanya, hidupnya uangnya sedikit, sengsara seperti Nah, mati aja maunya gitu ya, karena nggak punya uang. fatal ya patung ya. Tapi ada juga yang pelit sekali, Oke. amal enggak, Mhm. semuanya investasi, semuanya ditabung, mati seolah-olah seperti orang miskin karena enggak pernah menikmati sama
sekali gitu ya. Dan banyak orang yang nyinyir kemarin kan baru di WA keluar begitu ya. Jadi tentang orang yang beli Hermes, orang yang beli Rolls Royce itu sangat-sangat nyinyir. Wah, itu hanya orang-orang yang goblok begitu loh ya. Ya, nyinyir itu berhak loh karena kan gini loh. Kalau orang lebih miskin, tentu saja dia berhak merasa lebih pinter. Ya. Karena kalau enggak kan kalah semua dong. Pasti. Saya sudah kalah pinter ya enggak menang pinter aja. Jadi mengkritik orang yang punya Hermes punya gini, oh itu goblok tuh, harganya sedikit cuma dibeli begini. Loh, kalau dia kaya raya, dia berhak untuk lebih kaya dan dia tidak beli Hermes, tidak beli. Oke, itu haknya dia. Kalau lebih miskin, ya itu haknya juga dia karena dia kan kepengen merasa menang gitu loh ya. Dan mereka dia tidak tahu di balik layarnya seperti apa orang-orang yang yang paling, tapi kan ada yang goblok juga. Yang goblok itu dia amal enggak, investasi enggak, hanya untuk beli Hermes atau beli Rolls Royce, itu goblok. Tapi yang goblok lagi, ada yang paling goblok lagi. Apa tuh? Jadi belum mampu, kecil lagi, hanya untuk kepengen tampak kaya, nah, beli mobil mewah, nah itu paling goblok gitu ya. Lagi pinjol, terus juga pay letter dan lain sebagainya untuk memenuhi. Ayo, pinjol atau biat.